Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita berikan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok pertama yang terdiri dari saya, Fania Rahayu Putri sebagai moderator, Ainul Latifah sebagai pemateri pertama, dan Dian Ofri Winda sebagai pemateri kedua. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis perbedaan laporan laba rugi perusahaan manufaktur, tambang, asuransi, perbankan, perhotelan, dan konstruksi. Laporan laba rugi merupakan bagian dari laporan keuangan eksternal yang digunakan untuk melaporkan keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya, yang diukur dengan laba bersih dan melaporkan kenaikan ekuitas yang terjadi atas kegiatan operasional tersebut. Namun, apakah ada perbedaan laporan laba rugi antara perusahaan-perusahaan tersebut? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita perhatikan penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, yaitu Ainul Latifah. Kepada Ainul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan laporan laba rugi. Yang pertama, dapat dilihat dari formatnya. Yang kedua, dapat dilihat dari isinya. Dan yang ketiga, dapat dilihat dari bentuknya. Saya akan menjelaskan yang pertama, perbedaan laporan laba rugi dilihat dari formatnya. Format laporan laba rugi terdiri dari penghasilan. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Yang kedua, beban. Beban meliputi beban yang timbul dari aktivitas biasa perusahaan maupun kerugian yang terjadi pada periode akuntansi. Yang pertama, perusahaan manufaktur. Berdasarkan formatnya, perusahaan manufaktur yang kami analisis terdiri dari penghasilan yang meliputi pendapatan dan keuntungan, dan beban yang hanya meliputi beban yang timbul dari aktivitas biasa. Yang kedua, perusahaan pertambangan. Berdasarkan formatnya, perusahaan pertambangan yang kami analisis terdiri dari penghasilan yang meliputi pendapatan dan keuntungan dan beban yang pendapatan dan keuntungan, dan beban yang hanya meliputi beban yang timbul dari aktivitas biasa. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Berdasarkan formatnya, perusahaan asuransi yang kami analisis terdiri dari penghasilan yang hanya meliputi pendapatan saja, dan beban meliputi beban yang timbul dari aktivitas biasa. Yang keempat, perusahaan perbankan. Berdasarkan formatnya, perusahaan perbankan yang kami analisis terdiri dari penghasilan yang hanya meliputi pendapatan saja, dan beban meliputi beban yang timbul dari aktivitas biasa dan kerugian. Yang kelima, perusahaan perhotelan. Berdasarkan formatnya, perusahaan perhotelan yang kami analisis terdiri dari penghasilan yang meliputi pendapatan dan keuntungan, dan beban yang meliputi beban yang timbul dari aktivitas biasa dan kerugian. Yang keenam, jasa konstruksi. Berdasarkan formatnya, perusahaan manufaktur yang kami analisis terdiri dari penghasilan yang meliputi pendapatan dan keuntungan, dan beban yang meliputi beban yang timbul dari aktivitas biasa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Ainul. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Kepada Dian disilahkan. Baiklah, saya Dian Ofri Winda dengan NIM 1043033 akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu perbedaan laporan laba rugi dilihat dari isinya. Pada umumnya, bagian yang ditampilkan pada laporan laba rugi adalah penjualan atau pendapatan, beban pokok penjualan, beban administrasi dan umum, biaya pendanaan, dan pajak penghasilan. Jika ada perusahaan juga melaporkan operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak. Jika ada laba per saham dilaporkan dan alokasi laba neto atau rugi neto untuk kepentingan non-pengendali juga akan disajikan. Pada perusahaan manufaktur, pertambangan, asuransi, perbankan, perhotelan, dan konstruksi, isi laporan laba rugi hampir sama. Hanya terdapat beberapa akun saja yang berbeda, yaitu
seperti perusahaan asuransi dan perbankan yang tidak memiliki beban pokok penjualan dan pendapatan, perusahaan perbankan yang tidak memiliki penjualan dan pendapatan penghasilan dari pendapatan bunga, pendapatan dana premi asuransi, dan lainnya. Ada beberapa perusahaan yang tidak memiliki keuntungan pada penghasilan atau kerugian pada bebannya. Selanjutnya, perbedaan laporan laba rugi dilihat dari bentuknya. Dilihat dari keenam sumber data yang menjadi dasar analisis kami, dapat diketahui terdapat dua bentuk laporan laba rugi yang digunakan, yaitu laporan laba rugi berbentuk single step, yaitu format laporan laba rugi yang menyajikan data pendapatan, biaya, dan laba perusahaan secara sederhana atau dalam satu baris. Yang kedua, laporan laba rugi berbentuk multiple step, yaitu format laba rugi yang menampilkan informasi lebih lengkap. Laporan multiple step membagi bagian laporan menjadi beberapa kategori. Pos pendapatan menjadi pendapatan operasional dan non-operasional, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dalam analisis keenam laporan laba rugi yang menjadi dasar analisis ini, terdapat 5 perusahaan yang menggunakan format berbentuk single step dan 1 perusahaan yang menggunakan format berbentuk multiple step, yaitu perusahaan yang menggunakan format single step, perusahaan di bidang perhotelan, perusahaan di bidang konstruksi, manufaktur, pertambangan, dan asuransi. Yang kedua, perusahaan yang menggunakan format multiple step, yaitu perusahaan di bidang perbankan. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dian atas pemaparan materinya. Dari pemaparan materi di atas yang telah disampaikan oleh Ainul dan Dian, dapat saya tarik kesimpulan bahwa perbedaan laporan laba rugi perusahaan jasa yang terdiri dari perbankan, asuransi, hotel dan konstruksi, dan manufaktur yaitu pertambangan, terjadi karena adanya proses dan aktivitas kedua perusahaan tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Perusahaan manufaktur mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, ataupun barang jadi untuk dijual. Sedangkan perusahaan jasa hanya menjual dan menawarkan jasa yang dimilikinya. Sehingga perbedaan yang terjadi juga akan menimbulkan perbedaan nama biaya. Sekian presentasi dari kami, maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.